Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Mutiah Romadhani, NIM X9023083692. Di sini saya akan mempresentasikan seminar pendidikan profesi guru mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia dengan dosen pembimbing Dr. Muhammad Rohmadi, Magister Humaniora. Dosen penguji Profesor Dr. Sumarwati, Magister Pendidikan. Guru penguji Ibu Kartikarini Evi, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Pembahasan. Yang pertama, latar belakang filosofi pendidikan Indonesia. 2. Review pengalaman belajar. Ketiga, refleksi pengalaman belajar. Keempat, analisis artefak pembelajaran. Kelima, pembelajaran bermakna. Keenam, perubahan yang dilakukan. Latar belakang filosofi pendidikan Indonesia. Mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia banyak membahas mengenai dasar pendidikan yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara. Mata kuliah ini menguatkan visi tentang pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia dan anggota masyarakat. Yang selanjutnya, review pengalaman belajar. Mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia, banyak pengalaman belajar yang saya dapatkan, terutama mengenai konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Saya memperoleh pengalaman belajar berupa perubahan sudut pandang dalam diri saya sebagai calon pendidik dalam memandang pendidikan itu sendiri. Dalam mata kuliah ini, saya mempelajari 5 topik. Topik 1, Perjalanan Pendidikan Indonesia, yakni memberikan pengalaman belajar mengenai transformasi pendidikan di Indonesia sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan. Topik 2, Dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, pengalaman belajar mengenai proses menuntun, kodrat alam, kodrat zaman, serta peran pendidik dalam pembelajaran dengan sistem Among, yaitu Ing ngarsa sung tulodo, di depan memberi contoh, ing madya mangun karso, di tengah memberi bimbingan, dan tutwuri handayani, di belakang memberi dorongan. Topik 3, Identitas Manusia Indonesia, memberikan pengalaman baru berupa menjelaskan mengenai manusia Indonesia memiliki 3 nilai, yaitu nilai Kebhinneka Tunggal Ikaan, nilai religiusitas, dan nilai Pancasila. Topik 4, Pancasila sebagai pondasi pendidikan. Di sini, Pancasila sebagai pondasi pendidikan. Profil pelajar Pancasila yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Topik 5, Telaah praktik baik yang memerdekakan. Di sini memberikan pengalaman belajar berupa menelaah praktik baik di beberapa sekolah yang mengimplementasikan pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik. Yang selanjutnya, refleksi pengalaman belajar yang dipilih. Di sini saya memilih topik 2 mengenai dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Menurut saya, topik tersebut penting untuk dipelajari karena relevan dengan pendidikan di Indonesia sampai saat ini. Dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara dapat dijadikan sebagai acuan bagi saya sebagai calon pendidik untuk nantinya mengimplementasikannya di dalam kelas agar tercipta pembelajaran yang menyenangkan dan sesuai dengan perkembangan zaman. Yang selanjutnya, saya mempelajari topik 2 pada mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia dengan cara mengikuti tahapan pembelajaran pada LMS, Learning Management System, yaitu dengan tahapan merdeka. M. Mulai dari diri. E. Eksplorasi konsep. R. Ruang kolaborasi. D. Demonstrasi kontekstual. E. Elaborasi pemahaman. K. Koneksi antar materi. A. Aksi nyata. Yang selanjutnya, strategi yang diimplementasikan dalam pembelajaran topik tersebut dianggap penting dengan tujuan untuk dapat memaksimalkan pemahaman terhadap topik yang sedang dipelajari. Selain itu, dengan strategi yang telah diterapkan akan mampu menghasilkan sebuah pembelajaran bermakna, tidak hanya saat pembelajaran topik dibahas, melainkan dapat direalisasikan dalam keseharian
dan juga saat proses kegiatan belajar mengajar di sekolah dengan peserta didik. Analisis artefak pembelajaran. Berikut adalah analisis artefak pembelajaran yang mendukung hasil refleksi pengalaman belajar pada topik 2, yaitu dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, berupa demonstrasi kontekstual, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Demonstrasi kontekstual. Saya membuat satu karya berupa infografis untuk menggambarkan filosofi Ki Hajar Dewantara sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman baru yang saya peroleh, kemudian saya tuangkan dalam bentuk infografis sebagai wujud kontekstual pemahaman saya terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang selanjutnya, koneksi antar materi. Saya membuat kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang saya pelajari pada topik 2 dalam bentuk sebuah refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru yang saya dapatkan, serta perubahan pemikiran yang saya alami dan akan saya terapkan di sekolah. Kesimpulan dan refleksi tersebut saya buat dalam bentuk infografis. Yang selanjutnya, aksi nyata. Saya menjawab pertanyaan refleksi merupakan media untuk mendokumentasikan perasaan, gagasan, dan pengalaman baik yang telah dilakukan, sehingga memberikan kontribusi nyata penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah sebagai pusat pengembangan karakter. Dengan memiliki rekam jejak berkelanjutan seperti ini, saya akan terdorong untuk terus belajar dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang selanjutnya, pembelajaran bermakna. Melalui mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia, saya menyadari betapa pentingnya pemahaman, kesadaran diri, dan panggilan jiwa yang tulus bagi calon pendidik untuk memberikan pendidikan terbaik. Pemikiran Ki Hajar Dewantara dan perjalanan pendidikan Indonesia telah mengubah cara pandang saya tentang pendidikan dan proses belajar peserta didik. Pengetahuan baru ini memotivasi saya untuk terus memperbaiki diri sebagai individu dan calon pendidik. Saya akan menerapkan pembelajaran yang memerdekakan, memberikan kebebasan berpendapat, menyesuaikan materi dengan karakteristik atau gaya belajar peserta didik, memanfaatkan teknologi sebagai media belajar, dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Semua ini akan membantu saya menciptakan pembelajaran berkualitas di sekolah PPL. Yang terakhir, yakni perubahan yang akan dilakukan. Di sini ada 5 perubahan. Yang pertama, mengembangkan kesadaran diri, yakni memahami kekuatan dan kelemahan saya sebagai pendidik. Yang kedua, menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni untuk memahami dan menghargai latar belakang setiap peserta didik berbeda-beda. Yang ketiga, menyesuaikan materi dengan tren terkini, yakni selalu memperbarui materi pembelajaran agar relevan dengan zaman dan sesuai dengan minat serta kebutuhan peserta didik, dan mengintegrasikannya dengan teknologi yang interaktif. Yang keempat, menerapkan pembelajaran yang memerdekakan untuk memberikan kebebasan kepada peserta didik dalam berpendapat tanpa rasa takut dihakimi. Yang terakhir, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, yakni mengidentifikasikan gaya belajar dan kebutuhan individu setiap peserta didik untuk menyesuaikan metode pengajarannya. Mungkin cukup itu presentasi saya. Bila banyak salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.